Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dewi Kirana selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Monalisa Saragi dan saya Nadia Veronica Purba dan saya Nur Fadila Marpau. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Berikut video presentasi dari kami. Otonomi daerah adalah dua kata yang sering kita dengar, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Sebenarnya, apa sih itu otonomi? Menurut Wikipedia, otonomi daerah adalah kewewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Dalam bahasa Yunani, otonom berasal dari kata autos dan namos. Autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan atau undang-undang. Sehingga otonom dapat diartikan sebagai kewewenangan untuk mengatur sendiri atau kewewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri, sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah. Sedangkan menurut Ateng Syafuddin, otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya otonomi daerah merupakan kewewenangan suatu daerah untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah yang pertama, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Yang kedua, daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik wewenang mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan, otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggara pemerintah mempunyai visi yang dirumuskan dalam 3 ruang, yaitu 1 politik, 2 ekonomi, dan 3 sosial budaya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, politik. Karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi, maka ia harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Yang kedua, ekonomi. Otonomi di suatu pihak harus mencerminkan lancarnya pelaksanaan kebijakan otonomi nasional di daerah dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah pengembangan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai perkasa pemerintahan daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat yang sejahtera yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Ketiga, sosial budaya. Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial dan pada saat yang sama juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah otonomi daerah. Di tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Stadblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitik beratkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KMD, keresidenan, dan kota berotonomi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara Republik Indonesia terdiri dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 1957, daerah otonomi diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui KPS nomor 11 tahun 1906 menetapkan bahwa tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia akan lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan prakarsa dan inisiatifnya masing-masing. Lalu, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1998. Daerah diberi wewenangan penuh, kecuali urusan politik, luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut dengan semangat sampai tahun 2004. Terbentuknya daerah otonomi atau DOB sebanyak 7 provinsi, 115 kota, dan 26 kabupaten. Pola pemerintah yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasan untuk membangun daerahnya sendiri dengan potensi besar dari daerah. Namun, masih undang-undang baru ini disambut dengan semangat sampai tahun 2004. Terbentuknya daerah otonomi atau DOB sebanyak 7 provinsi, 115 kota, dan 26 kabupaten. Pola pemerintah yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasan untuk membangun daerahnya sendiri dengan potensi besar dari daerah. Namun, masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota dan bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembangnya menjadi politik dinasti. Pada tahun 2004, di pemerintahan Presiden Megawati, dia melihat kekurangan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintahan pusat. Maka, hadirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Sampai dengan 2018, sudah terbentuknya total otonomi daerah sebanyak 34 provinsi dan 542 kabupaten atau kota. Sejak itu, pemerintah melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sudah diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara republik dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai perintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal
di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kemudian pada Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan perintah oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan perintah pusat. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyatakan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerah kecuali urusan ataupun kewewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, isi agama, moneter, dan fiskal.